sama aku Jessica langsung dari Yami Studio. Nah, selama 90 menit ke depan aku akan menemani teman-teman yang di rumah untuk ada di workshop Indonesia Memasak by Yami. Nah, mungkin teman-teman masih belum tahu nih apa sih Indonesia Memasak by Yami atau yang kamu baru gabung sekarang nih ya. Indonesia Memasak by Yami adalah sebuah signature event perdana dari Yami yang akan berlangsung secara virtual pada tanggal 1 sampai 31 Desember 2020 mendatang. Nah, Yami merupakan platform digital milik IDN Media yang fokus pada konten memasak untuk generasi milenial dan Z di Indonesia. Nah, bertemakan jelajah masakan Nusantara, Indonesia Memasak by Yami kali ini akan menghadirkan berbagai rangkaian acara menarik nih. Dari online cooking class, workshop, talk show, entertainment, dan akan diramaikan oleh figur-figur yang ternama dari bidang kuliner. Nah, teman-teman suka makanan manis gak sih? Karena kali ini kalian udah pernah cobain belum dessert box? Ayo, siapa yang udah cobain? Pasti harusnya udah sih, karena ini udah viral banget di mana-mana ya. Pasti harusnya udah cobain sih. Nah, ada banyak nih online shop yang menjual makanan tersebut di media sosial. Kamu bisa membuat dessert box sendiri loh di rumah. Pasti gampang banget soalnya. Pas banget sama tema kita hari ini, yaitu Indonesian Dessert Next Level. Nah, tanpa nanggung-nanggung nih, di acara workshop kali ini kita akan ditemani oleh pemilik dessert box yang paling hits se-Indonesia. Ini sih ya, siapa yang nggak tahu, pasti semuanya tahu ya. Kalau mau beli dessert boxnya aja harus ngantri. Dan itu antrinya lama banget, panjang banget ya. Nah, oke, tanpa lama-lama lagi kita panggilin aja langsung nih pemilik dari dessert box terhits se-Indonesia ya. Kak Najla dari Bittersweet by Najla. Halo. Halo Kak. Hai. Apa kabar nih Kak Najla? Baik, alhamdulillah. Kamu apa kabarnya? Aku baik dong pastinya. Yes, Gimana nih Kak, pesan-pesannya nih udah pas sampai di sini? Aku seneng banget sih. Aku super excited banget untuk berbagi ya. resep ini buat kalian semua. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Pastinya bermanfaat nih, karena teman-teman langsung bisa juga bikin di rumah, karena ini dessert box gampang banget ya. Jadi kalian tinggal ya pokoknya nanti nontonin aja deh karena gampang banget. By the way, hari ini kita mau bikin apa nih Kak Najla? Nah, hari ini kita tuh mau bikin teh tarik cake. Teh tarik cake ini bisa jadi dessert box, bisa jadi juga whole cake. Nanti aku kasih tips and triknya semua dalam membuat cake ini. Oke, nah sebelum teman-teman nonton nih ya Kak Najla baking, kita mau kasih tahu dulu do and don'ts untuk workshop kali ini. Jadi selama sesi berlangsung, teman-teman wajib untuk mematikan kamera dan audio agar sesi berlangsung dengan kondusif. Yang kedua, audio dinyalakan hanya jika tim Yami menyebutkan nama dari salah satu teman-teman yang join. Yang terakhir, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan ke Kak Najla untuk di chat box ya, dengan formatnya nama, pertanyaan, dan asal kalian ya. Oke, nah sebelum kita mulai, aku mau intro sedikit nih, mau nanya-nanya juga sama Kak Najla. Kalau untuk buat cake itu tuh sebenarnya apa sih Kak yang harus banget diperhatikan nih Kak? Yang harus banget diperhatikan adalah alat-alat baking tools yang bakal kita pakai. Yang kedua adalah bahan-bahannya. Yang ketiga adalah pemanggangannya juga, itu penting banget. Gitu. Penting ya semuanya, jadi harus diperhatiin detail ya. Betul banget. Oke. Nih Kak, aku mau nanya nih Kak, kalau di kondisi pandemi saat ini nih, ada gak sih Kak cara untuk tetap melakukan inovasi dalam pembuatan dessert Kak, agar tetap bisa diterima masyarakat, jadi biar tetap laku juga, ada yang beli walaupun lagi hemat-hemat kan pandemi gini ya Kak, gimana tuh Kak, ada gak sih Kak tips-tipsnya? Sebagai kita juga kan penjual ya, pasti ada banyak banget tips and trick juga. Seperti misalnya kita ini lagi
kita selalu memang berinovasi, kita lihat kemauan pasar karena kemauan pasar itu kan cepat banget berubahnya gitu. Yang satu itu, yang kedua adalah kolaborasi. Kita juga ada beberapa kolaborasi sama brand-brand juga itu untuk meningkatkan brand awareness-nya tetap di tengah pandemi seperti ini gitu. Endorse ya Kak ya. Oke, endorse juga salah satunya. Oke, jadi jangan pelit teman-teman di rumah, endorse sedikit lah gitu kan. Nah, karena hari ini kita workshop mengenai Indonesian Dessert Box, kurang lengkap ya kalau udah ada Kak Ala, tapi kita nggak coba minta buatin dessert box alanya Kak Ala nih. Di workshop kali ini Kakak mau bikin dessert box apa Kak? Kita mau bikin teh tarik dessert box. Wow, tuh teman-teman udah pernah coba belum teh tarik dessert box? Jujur aku belum pernah coba sih Kak. Nanti cobain ya. Iya, nanti aku kesana ya Kak, cobain. Siap. Nah oke, buat teman-teman yang di rumah jangan lupa persiapkan catatan kalian. Catat resepnya dan step-stepnya karena nanti di akhir workshop kita akan kasih challenge juga buat teman-teman semua dan akan ada hadiahnya. Betul. Jadi jangan lupa ya, dicatat yuk sekarang juga dan kalau ada yang mau tanya silahkan tanya. Oke, tanpa lama lagi kita langsung aja yuk Kak, kita buat Yuk. sekarang. Oke. Siap. Berarti aku bisa mulai sekarang ya? Boleh dong. Oke. Hai semua, aku mau mulai ya. Ini kita mau bikin teh tarik dessert box. Boleh. Kebutuhannya apa aja? Ini ada 4 step yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah teh tarik sirup atau biasa kita menyebutnya adalah biang tehnya yang merupakan base dari si dessert box tersebut. Yang kedua adalah cake-nya atau butter cake. Kita di sini menggunakan butter cake. Yang ketiga, kita mau bikin teh tarik karamel. Jadi pembuatan dari si biang teh tersebut untuk dijadikan karamel Thai tea. Yang keempat adalah cream cheese frosting. Merupakan krim untuk menyelimuti si butter cake tersebut. Oke. Wow. Kita mulai dari teh tarik sirup ya. Oke, boleh. Oke. Bahan-bahannya adalah 6 bag teh celup Lipton. Kita pakai teh celup Lipton. Oke. Kita masukin di sini. Pembuatannya gampang banget, nggak ada no ribet-ribet. Ya, ini bisa berapa menit nih Kak jadi? 5 Cepet menit. kok sebetulnya. Cepet ya. Apalagi buat penggila Thai tea. Wah, ini Wow. enak banget deh. Cocok banget nih teman-teman di rumah. Betul. Ini teh Lipton bisa diganti Kak. Mau teh merek apa aja boleh ya Kak ya? Sebetulnya sih bisa, tapi saya merekomendasikan teh ini yang paling cocok untuk dicampur sama Thai tea. Oh, mungkin karena wangi Kak. Betul. Oh, oke, dan bener bau wanginya tuh enak dan gak berlebihan. Ada kan teh yang bau wanginya berlebihan itu kurang Ya, cocok ya. sih. Yang pekat banget ya Kak ya. Oke. Oke. Pertama kita masukin si teh ini, lalu 2 sendok makan atau 2 tablespoon Thai tea. Kalian bisa beli di e-commerce di mana-mana. Thai tea ini yang bungkusnya merah ya. Oke, udah sering banget tuh pasti teman-teman juga ngelihat ya di supermarket juga udah ada sekarang. Kita campur. Campur. Oke. Habis itu kita taruh 210 ml air panas. Simpel banget kayak nyeduh teh biasa. Iya, nyeduh teh biasa ini. Oke, kita tunggu sampai dia kembang, sampai dia mulai berubah warna. Nah, Berarti warnanya agak oren-oren dikit ya Kak ya? betul. Oke, wow. Sambil nunggu dia mengembang, kita siapin susu kental manis 75 gram. Nah, Nanti dicampurin juga ya? betul, rasa manisnya kita dapatkan dari susu kental manis. Jadi kayak lebih sedep aja gitu pakai susu kental manis. Lebih yummy. Oke. Nah itu air panasnya air panas dispenser aja ya Kak Air ya? panas dispenser nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Dia udah nggak keluar usah- kok warna tehnya. Nggak usah sampai mendidih nggak apa-apa ya Kak Nggak ya? apa-apa, nggak apa-apa. Dia udah keluar kok tehnya. Oke. Nah, kita tuang di sini pelan-pelan. Kalau pakai kain yang buat teh juga tuh juga bagus tuh, lebih
serat-seratnya lebih nggak masuk. Tahu kan kain yang buat orang bikin teh tarik di restoran-restoran? Iya benar. Itu juga Tea bag gitu ya. Nah, ini kita tekan. Oke. Ini nggak apa-apa Kak kalau masih ada serbuk-serbuk dikit tehnya gitu. Nggak ya? apa-apa, biar lebih autentik, bener-bener teh gitu loh. Nah, lalu kita campurkan susu kental manis ke dalam liquid teh yang udah kita jadiin ini. Nah, oke. Wow. Serasa mau minum Thai tea sih ini. Gampang banget kan? Iya gampang. Tinggal Dikasih pakai es batu, iya, udah es jadi batu, Thai tea. bener. Nah, ini udah jadi. Ini kita sebutnya teh tarik sirupnya atau biangnya. Oke. Sekarang satu step udah beres. Wow. Gampang banget kan? 1 menit Kak. Cepat Sekarang banget. kita ke step 2. Kita bikin si butter cake-nya. Di sini kita Oke. pakai sugar butter method, yaitu butter dan sugar yang di mix terlebih dahulu. Oke. Gulanya ini kan? Oke. Oke. Kita ambil bahan-bahannya dulu ya. Oke. Nazia boleh Nah, bantu ini buka nih buka. teman-teman resepnya udah keluar. Boleh nih segera dicatat ya bahan untuk cake-nya. Ada apa aja tuh? Wow, banyak banget. Tapi ini gampang banget sih caranya. Super gampang sih Super ini. gampang ya, super simple. Benar-benar gampang banget. Nah, yang pertama adalah caster sugar. Custard Kita masukin sugar. di situ caster sugarnya 150 gram. Nah, kalau yang di resep nih teman-teman, gula halus maksudnya itu caster sugar ya. Gula dengan butiran yang halus. Iya. Sorry tim, aku salah ketik. Nggak apa-apa Kak. Maaf ya. Coret dikit ya teman-teman, nggak apa-apa. Sebetulnya bisa juga sih gula halus dan gula caster itu substitution, cuman memang teksturnya yang agak berbeda nanti. Oke. Butter. Aku minta spatula kecil. Oke ya, karena butter sugar method jadi butter sama sugar duluan yang masuk. Oke, butternya 100. Butternya ada yang lebih suhu ruang nggak? Kertas. Nah, kalau butternya ini pakainya yang unsalted ya berarti ya, Kak? Unsalted. Kalau unsalted kita tambahin garam biasanya di ujung resepinya. Oke. Kita mix ya. Iya. Ini di mix sampai creamy, Kak. Oke. Biasa kita mix ini sekitar 7 sampai 10 menit sampai si butter itu berubah warna menjadi lebih keputihan dan menjadi satu dengan si gula tersebut. Ini apa tadi? Wow. Ada baking soda, garam-garam nanti. Cepet banget ya, ini udah masukin butter lagi. Udah masukin gula lagi, cepet banget nih. Ini Nggak apa-apa, aku buka. juga stepnya juga tinggal Sambil masukin doang. si Iya, Kak? butter dan gula ini kita mix, Iya. kita masukin bahan-bahan kering dan bahan-bahan basah. Nah, aku mau kasih tahu ini tips and triknya dari si butter and sugar method butter cake ini adalah pertama kita masukin butter and sugar, habis itu kita masukin telur satu persatu. Nah, setelah itu kita bikin bahan basah dan bahan kering kita satukan. Kita masukkan berawal dari bahan kering dan berakhir dari bahan kering. Nanti aku kasih contohnya. Jadi secara bergantian. Oh, bahan kering, bahan basah, bahan kering, bahan basah, terus bahan kering gitu. ganti-gantian ya. Iya. Nah, boleh dicatat juga nih teman-teman tipsnya. Ya, ini aku gedein dikit ya. Boleh. Oke. Ini tepung terigu, ini baking powder, ada di resep ya. Ini baking soda. Dan ini Horlick.
Horlick ini sebenarnya opsional, bisa kamu ganti dengan tepung terigu biasa. Jadi kalau ada boleh pakai, kalau nggak ada nggak apa-apa. Karena dia mengangkat rasa si Thai tea-nya itu lebih kuat jadinya. Tuh teman-teman ya udah dari kemarin nanyain Horlick perlu gak sih tuh ya udah dijawab sama Kala. Boleh pakai, boleh enggak. Oke, ini bahan keringnya udah siap. Sekarang kita bikin si bahan basah yang tadi aku bilang. Oke. Bahan basahnya adalah kita harus satuin antara yogurt, teh tarik yang kita bikin, sama susu full cream. Aku minta tempat begini lagi dong. Susu full cream. Susu full cream. Aku minta susu full cream dong. Sama timbangan. Kayaknya ada di keranjang deh itu Kak. Di keranjang susu full ya. cream. Yang di wadah kecil. Ada enggak? Oh ini Di atas. ya. Iya yang kecil banget imut. Nah Oke. bener. Nah, ini kita bikin mixture bahan basahnya. Ini susu full cream 55 gram. Ini yogurt. Kalau cake aku rata-rata pakai yogurt plain. Karena memang teksturnya itu beda banget, jadi lebih moist banget. Lebih moist ya. Mm-mm. Kalau yogurt bisa diganti sama sour cream juga ya Kak? Betul. Ya. Yogurt bisa diganti sama sour cream dan juga bisa diganti sama buttermilk. Buttermilk timbangannya sama yogurt yang biasa ada di resep. Kita tinggal tambahin 1 sendok makan cuka apel. Cuka apel. Cuman kalau di Indonesia agak kurang Iya. familiar ya kalau Betul. buttermilk ya. Kalau di luar tuh ada buttermilk yang udah jadi, jadi kita tinggal pakai. Iya benar. Aku enak. minta timbangan dong. Nah teman-teman juga pastiin untuk bahan keringnya diayak dulu ya Kak ya. Betul. Biar nggak bergumpal, Iya, jadi kita biar enak bergumpal. gitu ngerjainnya. Biar langsung semuanya tuh smooth, Oke, langsung lanjut. rata jadi gitu kan. Nah, ini tadi si Thai tea sirupnya kita taruh di bahan basah sebanyak 55 gram juga. Sama kayak susunya ya. Betul. Tapi sebetulnya ini juga opsional. Ada orang yang suka banget Thai tea, ini boleh kok ditambahin, asal jangan penambahannya itu nggak boleh 100% gitu. Minimal 20% dari resep gitu. Oke. Kalau Jadi enggak nanti supaya nggak bantet ya Kak ya. takut terlalu lembek nanti. Oke, kita lihat ke sini lagi. Kita scrap dulu. Oke. Ada perbedaan gak sih Kak kalau misalkan aku tuh di rumah pakainya hand mixer ya kan nggak ada pedalnya nih Kak. Bisa gak sih Kak kalau pakai hand mixer gitu kocoknya Kak? Bisa aja. Bisa aja ya. Perbedaannya cuma satu, kalau pakai ini kita nggak pegel, kalau hand mixer kita berotot, pegel. Sama aja jadi teman-teman di rumah nggak ada lagi alasan nggak punya nggak punya stand mixer, punya hand mixer pasti bisa. Bisa. Oke. Kita tunggu sampai dia lebih putih. Oke. Udah mulai berubah warna. Nah ini tadi, ini bahan kering, ini bahan basah, dan ini telur. Jadi stepnya mudah banget. Butter sama gula, masuk telur 1 per 1, bahan kering dan bahan basah. Simple banget. Tinggal dicampur-campurin semua masukin udah. Jadi kalau bikin butter cake ini juga nggak perlu terlalu hati-hati banget ya Kak, karena ini juga kita nggak perlu konsen banget sama aduk balik. Apanya? Sama cara pengadukannya. Iya benar. Folding ya. Kadang kan hati-hati banget takutnya malah jadi bantet. Iya, gitu nanti kan. turun, nanti mempes gitu. Ini lebih tahan banting, makanya aku suka banget pakai resep ini. Apalagi buat produksi gitu kan, ini enak banget. Memang penggunaan butternya lebih banyak, tapi lebih aman menurutku. Lebih aman. Dan rasanya juga enak banget.
Oh, rasanya Mantap. jadi gurih ya kak, butter banyak kan. Oke. Di saat mau masukin telur satu persatu kita harus kecilin mixer. Oke, masuk telur satu persatu. Oke. Iya, telurnya masuk ada 2 ya tadi pakainya. Oke. Karena kita tadi pakainya unsalted butter, jadi kita pakein garam di bahan kering. Biar ada gurihnya juga ya, sedikit. Oke. Ini juga nggak perlu lama-lama, sampai dia nyatu aja. Oke, aku boleh minta sendok mungkin? Sini ya. Nah, dia kelihatan udah nyatu. Kita scrap sebentar ya. Oke. Nah, sambil kita lagi bikin, mau ngobrol-ngobrol dikit juga nih kak. Boleh Gimana dong. sih kak kalau awal cerita kakak tuh menekuni bidang pastry nih kak? Soalnya kalau aku nggak salah lihat kakak tuh backgroundnya dari lulusan ilmu hukum ya kak? Betul. Aku kuliah hukum itu sebetulnya kepaksa banget. Bener-bener bukan keinginan aku, bukan bidang aku. Jadi ngejalaninnya tuh ya udahlah, namanya bukan yang disenengin, jalanin aja, yang penting jalan gitu. Tapi sebetulnya hobi aku tuh bener-bener di dapur, bikin ini, bikin itu gitu. Karena aku tuh melihat sosok nenekku zaman dulu tuh. Dia tuh bener-bener menginfluence aku banget. Emang biasanya sosok nenek, sosok ibu tuh yang bikin Iya kita kan? jadi pengen banget di dapur ya. Betul, yang anget-anget di rumah Iya, gitu, buat ngangetin rumah. Setiap hari ada aja sajiannya gitu. Iya bener banget. Dia itu yang suka kasih masukan, kasih wejangan, kayak anak perempuan tuh harus bisa ya di dapur. Iya bener banget. Anak perempuan harus bisa cari uang ya. Dia selalu kayak gitu. Jadi aku tuh kayak ke brainstorming gitu loh, kayak Makan omongannya ya, omongannya nih nempel gitu di kepala ya. Betul, tapi aku bisa ngeaplikasiinnya setelah aku melahirkan anak ketiga. Wow. Jadi baru aku bisa nih, aku udah merasakan nih, udah nikah, udah punya anak, berarti udah tahu hidup nih begini ya. Oke, kita harus bekerja gitu. Wah keren banget Kak. Malah padahal kalau punya anak tuh biasa kesibukan kita tuh malah bertambah ya Kak ya. Iya, sebetulnya sih, tapi aku juga nggak tahu semangat dari mana yang bikin aku kayak semangat banget gitu loh, kayak jam 7 pagi udah mulai di dapur. Jam 7 pagi bukan bangun, jam 7 pagi tuh mulai di dapur, jam 5 udah ngurusin anak apa semua, jam 7 mulai di dapur ngerjain pesenan sampai jam 11 malam. Ini super mom banget nih. Saat itu 2 tahun yang lalu tuh aku 2 tahun berturut-turut kerjanya begitu. Aku dengar jangan malah ditiru. Kak Ala malah sampai nangis-nangis, bener gak sih Kak? Awalnya iya, karena capek banget. Bisnis aku lagi running, tapi aku juga capek banget gitu, kayak aduh capek banget baking di rumah yang cuma sekotak doang, bersama anak 3 saat itu ya, saat aku belum punya central kitchen. Oke, sekarang kita masukin si bahan kering ya. Boleh. Berawal dari bahan kering. Oke, jadi gini masukin aja pertama pakai sendok ya Kak Ya, nih masukin bahan basah. Oke. Jadi kita selang-seling masuknya, Seling. biar dia lebih rata. Tapi ingat, kalau kita udah masukin tepung terigu di cake, itu nggak boleh lama-lama, karena nanti glutennya makin lama kalau diaduk makin mengikat. Jadi nanti cake-nya keras, bantet, dan lain-lain. Yang penting dia nyatu aja udah. Mungkin kalau teman-teman di rumah agak PR juga sih kalau pakai hand mixer ya. Betulnya sih Selang-seling, tapi ya nggak apa-apa lah. Berusaha dikit, Bisa kalah lah. aja sampai nangis-nangis tuh, ya kan? Aduh, jadi malu dibahas di sini, cengeng banget Gak apa-apa ketahuan. Kak, itu namanya perjuangan Kak, kan sekarang udah sukses banget nih Bittersweet kan. Masih berjuang kok, berjuang terus. Iya Karena dong, pasti ya. ilmu begini tuh berkembang terus. Kita nggak bisa harus di tempat terus dan kita puas kayak oh ini kayaknya udah stop deh. Kita udah merasa wow atau apa.
Enggak kok, kita tuh terus berinovasi terus gitu. Bener banget, apalagi kalau F&B tuh bergerak Cepet terus banget, ya. iya cepet banget. Tren ini, tren itu, ganti-gantian pokoknya. Betul. Oke, ini udah tercampur rata Udah ya Kak ya? beres, ini bolunya udah beres. Nah, karena kita mau bikin dessert box, jadi kita taruh di loyang 30 kali 30. Tapi kalau misalnya kamu mau bikin whole cake, kita bisa bagi di loyang diameter 18 itu 3 layer. 3 layer. Jadi kalau misalkan udah dibagi enak ya Kak, nggak usah di cutting lagi gitu ya. Betul. Oke. Panas. Ovennya udah siap ya. Nah, sambil kita ngebikin si cake ini, nge-mix cake ini, oven udah harus dinyalain karena adonan masuk, oven sudah harus dalam keadaan panas. Harus panas tuh Oke. teman-teman. Jadi perhatiin juga tadi suhunya juga ya Kak ya. Betul. Nah, aku tuh paling bingung kalau ditanya sama followers aku masalah suhu oven, betul. Karena oven tuh beda-beda. Beda-beda, Kita harus kenalan dulu, kayak kenalan sama pacar kita. Bener Jadi kayak banget. semakin kita sering, semakin kita tahu Iya. kepribadian si oven tersebut kayak Tuh apa. kan. Emang paling gampang jelasinnya kayak gitu ya Kak caranya ya. Maaf ya yang jomblo-jomblo belum pernah merasakan kenalan. Kenalan sama oven aja dulu lah. Oke, ini dituang. Tadi tray-nya dikasih baking paper dulu Oh ya Kak iya, ya? tray-nya dikasih baking paper, dikasih oil Oil juga. buat taruh si baking papernya. Nah, teksturnya seperti ini. Emang teksturnya dia kental banget ya Kak Kental, ya? karena dia butter Berat cake. ya. Heeh. Buttery banget dalamnya tuh. Iya benar-benar Oke. buttery banget. Wah, ternyata udah banyak banget nih Kak pertanyaan dari teman-teman di rumah Kak. Seru ya. Iya ini. Wow. Aku boleh bacain satu-satu kali ya Kak? Boleh dong. Ini ada dari Francisca Larasati. Varian teh yang digunakan apa? Teh Lipton sama Thai tea. Tuh. Thai tea-nya itu yang banyak di pasaran, apa tuh ya mereknya? Aku Mereknya Thailand sih Kak. Thailand, kalau nggak Thailand salah punya. ya. Heeh, Betul. mereknya Thailand ya. Yang pokoknya bungkusnya warna merah putih. betul. Tulisan Thailand lah. Kalian tulisan. cari aja di e-commerce. Cuma orang mentang-mentang kayak gitu. Kayak gitu aja pokoknya nggak bisa bacanya aku tuh. Oke, kamu Nah. lanjut ya. Oke. Oke, Siap. dipanggang deh cake-nya. Wah, Iya. cepet banget. Ini 2 step Teman-teman. udah beres loh. Tuh, 2 step udah beres. Oke, ada juga pertanyaan nih Kak. Oke. Dari Gloria di Jakarta. Hmm. Hai Kak, lebih efektif mana ya infuse tehnya pakai cara diseduh atau di boil? Kalau lebih efektif. Kalau efektif dari segi waktu diseduh sih, selama Diseduh. airnya itu panas. Tapi kalau mau di boil pun nggak masalah. Nggak Itu nggak masalah. Bisa juga. Jadi suhunya nggak apa-apa teman-teman, jangan khawatir. Kalaupun SKM-nya mau diganti pun bisa pakai susu full cream sama campur gula. Tuh. Gitu. Oke, nextnya kita bikin apa nih Kak? Teh tarik karamel. Jadi Teh si tarik dari teh tarik tersebut kita udah bikin si biang tehnya. Sekarang kita mau bikin karamelnya. Buat topping atasnya. Wow, ini nih dessert box yang bikin Kak Ala tuh menggiurkan tuh gitu tuh. Atasnya selalu Meleleh-meleleh ada aja ya? yang meleleh, yang mencair-cair, yang bikin kalau diangkat tuh cakep banget gitu kan. Ini Betul, nih. betul. Ini sekarang gula caster kita masukin 130 gram. Oke. Ini caster sugar juga ya Kak Caster ya? sugar, betul. Kenapa? Oh, oke, ini aja deh. Terus habis itu kita ambil 4 sendok makan teh tarik sirup. Tapi kita opsional juga ini kalau memang kamu seneng banget sama rasanya, boleh ditambah 5-6 sendok makan. Ada ini enggak? Measuring cup. Oke, ini ya, aku ambil ya.
Nah, alat-alat begini juga penting banget buat baking. Tuh, measuring spoon, cup, itu Iya. penting banget. Simpen di rumah baik-baik, karena biasanya kececeran tuh Kak, Tuh. kalau yang kayak gitu Betul. kecil-kecil. Kalau aku taruh satu kotak sendiri. Bener. Kita kasih 4 tablespoon. Wow. Nah, ini kita bikin karamel. Whipping cream sama butternya disiapin aja. Apinya sedang aja, nggak usah gede-gede. Yang penting kita mau si gulanya itu granulate, gulanya itu hilang, menyatu sama si Thai tea. Oke. Kalau pakai gula pasir sebenarnya bisa gak sih Kak? Kenapa? Kalau pakai gula pasir tuh sebenarnya bisa gak sih Kak? Bisa aja sih, Bisa, cuman agak lebih lama. Tapi kalau gula caster itu kan rasa manisnya juga udah berkurang. Iya bener. Nggak terlalu manis kayak gula pasir tebu itu loh. Bener. Kalau aku lebih prefer sih pakai gula caster. Nah mungkin ada yang penasaran juga Kak, kalau pakai gula tepung bisa gak sih Kak? Kalau mau pakai gula pasir, Gula tepung Kak, gula tepung juga bisa. bisa ya? Bisa kok. Untuk karamel bisa ya Kak? Bisa, bisa. Wow. Kita juga kemarin coba di kitchen kita sendiri pakai gula tepung gula Nah, ini. tuh teman-teman belum tahu kan pasti karamel pakai gula tepung. Nah, Bisa kok. bisa juga. Nah, Kak, aku ada pertanyaan lagi nih dari Umamah di Jakarta. Boleh. Hai Kak Najla, ada Hai. opsi lain untuk pengganti Horlick kah? Tuh kan, Tepung. banyak nanya. Tepung ini, tepung terigu aja nggak apa-apa. Opsional kok itu Horlicks. Oke, jadi opsional ya teman-teman Horlicknya. Opsional banget. Jadi kalau misalkan diganti tepung, Jadi ada penambahan dari si gramasi si Horlick tersebut dimasukkan ke tepung terigu. oke, Gitu. jadi sama aja teman-teman bisa Uh-uh. ditambahin tepungnya lagi. Oke, setelah ini sudah cair, si Thai tea sama gula, kita masukin butter. Gurih banget jadinya. Oke, kalau ini butternya nggak apa-apa asin nih Kak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Tapi kita juga udah siapin sih 1/4 gram garam. Oke. 1/4 sendok. Jadi kalau kalian pakainya salted butter, kalian udah nggak perlu ada tambahan garam. Nah, Tapi kalau kalian pakainya unsalted, kalian tambahin aja garam sejumput gitu. Oke. Nah Kak, sesuai Garamnya dengan mana tema nih, kita nih Kak ya, Iya. Indonesian Dessert Next Level. Semakin berkembangnya dessert box nih Kak, pasti variannya juga semakin banyak ya diperjualkan kepada konsumen ya Kak. Betul. Melihat fenomena ini, seringkali masyarakat Indonesia tuh melupakan dessert khas Indonesia nih Kak. Oh, Apa oke. gak sih Kak cara Kakak nih untuk memperkenalkan kembali dessert khas Indonesia nih Kak? Apalagi Iya. di Bittersweet Oke. Kakak menjual apakah di Bittersweet Kakak menjual menu dessert box dengan ciri khas Indonesia Kak? Kita tuh menjual, kalau 17 Agustus kemarin kita keluarin klepon cake. Karena menurut kita momennya Wow. pas di momen kemerdekaan. Nah dulu itu kita bikin es teler cake, kita jual juga, dan kalau bulan Ramadan kita jual ini nastar cake. Apa tuh Kak? Oh, oke, nastar cake. Enak tuh ya, ada garing-garingnya gitu berarti ya Kak? Iya, ada crumble-nya. Ada Itu kan nastar kan crumble-nya ya? khas Indonesia juga kalau udah Kalau udah lebaran udah pasti. Mm-mm. Benar banget. Jadi bisa bikin fusion cake ya Kak ya. Betul. Supaya tetap ingat sama dessert khas Indonesia nih teman-teman. Kita juga ada beberapa lagi proses develop produk juga, percampuran antara dessert Indonesia dan luar lagi dalam Tuh. develop di kitchen kita. Bocoran sedikit dari Kak Ala. Nanti siap-siap Iya. langsung diserbu ya Bittersweet-nya Kak Ala nih ya. Oke, udah sampai mana Kak? Nah, ini semua bahannya udah masuk, whipping cream udah masuk, butter udah masuk, gula, teh tarik, sirup udah masuk. Ini kita lagi tunggu dia bubbling dulu, pinggir-pinggirnya sampai semuanya rata. Berarti dia udah matang dan dia udah jadi karamel. Terakhir matikan kompor, kita kasih garam di atasnya. Cepet banget ini. Cepet banget. Dan- Aduk-aduk. Tunggu Aduk-aduk bubble. selesai. Oh, udah selesai. Cepet banget. Minta bowl mixer lagi. Terakhir nanti kita mau bikin cream cheese frosting. Wow, ini juga yang bikin makin gurih dan makin enak nih ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Boleh. teman-teman. Dari Kanti di Semarang.
Kalau gula halus diganti brown sugar, apa takarannya sama nih Kak? Gula halus diganti brown sugar. Iya. Wah ini Kanti kamu ini banget ya. Kalau untuk Thai tea ini, Mm-mm. aku kurang rekomen sih. Kurang rekomen. Kenapa nih Kak? Karena rasanya takutnya nanti jadi agak beda gitu. Benar-benar. Baiknya sih pakai gula ini aja biasa. Oke. Karena brown sugar punya wanginya sendiri ya Punya Kak wangi ya. khas. Heeh. Kita mau nguatin wangi si Thai tea-nya soalnya. Jadi nanti kalah teman-teman rasa si Iya. Thai tea-nya sama brown sugarnya. Betul. Jadi pakai aja gula pasir ya. Oke. Oke. Udah jadi Kala. Ya, ini udah oke. Terakhir kita kasih garam sejumput. Garam. Udah, kita aduk. Selesai. Wah, cepet banget ya. Ini sih bener-bener. Beres. Tinggal yang terakhir. Apa karena Kala biasa di dapur kalian ya? Jadi Enggak cepet kok, banget emang nih ya. ini gampang kok. Gampang. Tetap gampang teman-teman. Jadi langsung dicoba dan jangan lupa ikutin challenge-nya nanti ya. Karena ada hadiah menarik. Oke. Nah, ini seperti biasa Kak, selalu ada jadi pertanyaan nih Kak kalau bikin cake. Tepung terigu protein apa sih Kak yang dipakai? Ini dari Liana Sunandar di Jakarta nih nanya Kak. Kita sih pakai tepung protein sedang. Tepung protein Sebetulnya sedang. protein rendah juga bisa. Ada perbedaannya nggak Kak? Kalau sedang sama rendah nanti jadi cake-nya tuh gimana? Dari tekstur aja sih paling. Kalau protein rendah mungkin lebih takut crumbly sih aku. Kalau protein sedang gitu. Protein rendah. Jadi biar aman pakai aja yang sedang ya teman-teman Betul. ya. Kecuali kalau yang tepung merek Jepang ada tuh kotobuki namanya. Itu yang kita pakai memang di bittersweet. Nah itu bagus banget dia. Protein rendah tapi bagus. Tuh kan, dapat sedikit bocoran resep dari Kak Ala nih. Resep bittersweet teman-teman. Nah, nextnya ada lagi Pedal. Kak? Ada lagi nggak? Oke. Ada yang Kala lagi siapin buat ya, aku cream siapin cheese yang frosting ya? cream cheese frosting yuk sambil nanya-nanya nggak apa-apa, ayo. Oke. Ini ada pertanyaan dari Tika di Bandung. Apa bedanya memasukkan telur satu persatu dengan memasukkan telur sekaligus, Kak? Kalau memasukkan telur satu persatu, kita tahu dan kita yakin bahwa setiap telur yang kita masukkan sudah termixing atau enggak tercampur dengan baik. Sehingga hasil dari si cake tersebut atau butter cake yang lagi kita bikin ini lebih aman gitu, nggak bantet gitu. Oke, jadi biar aman mendingan Aman. dimasukin satu-satu aja, teman-teman. Betul, aman. Kita lihat juga pengadukannya. Karena kalau bikin cake juga harus sabar Iya, ya. bener. Nggak boleh gerabak-gerubuk. Iya, Sabar pelan-pelan, step by step. Satu-satu gitu kan. Gitu. Oke, mau lanjut dulu Kak Ala? Oke, enggak lah sambil nunggu pedalnya. Oh, masih nunggu pedalnya, boleh. Pertanyaan lagi ya. Boleh. Ini dari Radita Anizar dari Bandar Lampung. Kak, kecepatan mixer saat ngocok mentega dan gula sedang atau tinggi, Kak? Medium, pertama medium dulu gitu. Medium kalau kita lihat memang pergerakannya lama, kita boleh kencengin sebentar tuh. Kan kita 7 sampai 10 menit. Kalau aku tuh biasanya 3 menit pertama di tahap medium. Habis itu kita kencengin 2 menit, habis itu balikin lagi medium, baru masuk keluar satu persatu. Oh, Sampai si butter itu berubah warna atau mentega itu berubah warna. Kasih. bener. Tuh, dicatat lagi tipsnya teman-teman. Nambahkan tipsnya. Makin banyak nih kalau ikut workshop, online cooking class, talk show, entertainment. Semua tips nambah langsung ya. Oke. Oke, Aku lanjut ya. boleh dong, Kak. Oke. Nah, pertama sekarang kita mau bikin step terakhir yaitu cream cheese frosting. Cream cheese frosting tersebut terbuat dari dairy cream 1 cup. Kita mix dulu, kita whip dulu. Ini harus dingin ya, biar Harus kita dingin. nggak lama nge-mixnya. Dan ini harus ditungguin karena dia itu cepat pecah gitu loh. Oh iya, benar. Kalau fresh cream memang cepet banget. Cepet pecah. Ini tricky banget. Tuh, lagi-lagi harus sabar teman-teman, jangan kemana-mana, tunggu
gangguin aja mixernya. Jangan habis kita lagi nge-mix, tau-tau ditinggal main TikTok gitu, jangan. Jangan. Oke. Ini untuk kecepatan mixernya gimana nih Kak kalau misalkan buat cowok? Kecepatan mixernya medium. Nggak apa-apa, jangan terlalu kenceng juga, takut pecah, takut cepet pecah. Oke. Nah kalau misalkan teman-teman nih mungkin nggak tahu kalau pecah tuh emang kayak gimana sih Kak teksturnya Kak? Gitu. Pecah itu teksturnya kayak berair, terus juga berpisah-pisah gitu, putih-putih terpisah. Nah, itu udah kurang bagus untuk dijadiin krim. Biasa aku ganti, aku buang. Kita juga sering kok ada kesalahan gitu di kitchen. Manusiawi, ada, itu ya. Manusiawi. Jadi teman-teman kalau di rumah nyoba pecah dikit jangan apa-apa, nggak masalah ya, kocok lagi aja. Betul, nggak apa-apa lah belajar dari kesalahan. Benar banget. Nah kalau cream cheese aku tuh punya beberapa tips buat simpan cream cheese. Cream cheese ini nggak boleh disimpan di freezer. Nah dia itu harus simpannya di chiller. Kenapa tuh Kak? Aku juga nggak tahu tuh cream cheese tuh kalau ditaruh di freezer begitu di mix langsung pecah pasti. Mungkin bahan yang terdapat di dalamnya karena dia kan memang dari susu yang dibasikan ya, difermentasi. Mungkin jadi malah pecah dan Pecah, jadi berair juga ya, Kak, gitu ya? pas di mix jadi berair dan nggak bagus gitu, nggak bagus sama sekali. Nah tuh teman-teman kalau misalkan aduh taruh cream cheese di freezer deh, segalanya kalau freezer kan biasanya jadi lebih tahan lama. Nah kalau cream cheese jangan ya teman-teman, tetap Iya. taruh di chiller karena malah nanti jadinya pecah. Betul. Kala juga sambil nontonin nih krimnya takut pecah juga ya Kak, jadi Iya, pantauin takut. aja terus. Karena ini tadi emang nggak begitu dingin, jadi kita butuh waktu agak lumayan lama buat nge-whip dia. Sambil nanya lagi boleh ya Kak? Boleh, ayo. Ini ada dari Nungki di Purwokerto. Untuk teh tarik karamel bisa pakai whipped cream bubuk gak Kak? Nah, Kenapa? Untuk Untuk- whipped cream bubuk. whipped cream bubuk Kak. Bisa aja sih, bisa aja. Bisa Whipped cream aja bubuk ya. dipakein air es ya. Berarti bisa dengan timbangan yang sama aja berarti. Ini sering banget Kak jadi pertanyaan juga Kak kalau misalnya kita pakai fresh cream atau pakai yang pokoknya fresh cream yang liquid pasti ditanyain deh kenapa bisa gak sih pakai whipped cream bubuk gitu Bisa aja. diganti? Bisa yang ya. penting dengan gramasi dan timbangan yang sama. Jadi kalau misalnya pakai whipped cream bubuk teman-teman bisa dicampurin air dulu ya kayak. Betul, air es. Oke. Ada juga dari Putri di Surabaya nih. Inspirasi kakak bikin varian baru di bittersweet apa? Wah menarik banget pertanyaannya. Kenapa? Inspirasi Sorry. kakak bikin varian baru di bittersweet apa nih kak? Aku tuh dapat inspirasi tuh bener-bener dari mana aja yang aku lihat, yang aku denger, yang aku tonton, yang aku amati. Kayak aku mau kasih tahu satu cerita, aku dapat inspirasi waktu itu bikin di tahun 2018 akhir. Aku bikin dessert box Thai tea boba. Itu dessert box pertama di Indonesia yang pakai boba ya. Itu saat itu karena boba memang belum happening banget. Wah. Karena aku liburan ke Hong Kong sama anakku. Enggak, anakku kan udah gadis, sudah SMP. Jadi dia tuh ngantri salah satu minuman gitu. Aku lihat kok antrinya panjang banget. Ini apa? Kakak antri apa sih? Aku bilang, "Ini minuman boba pakai Thai tea." Dia bilang gitu. Oh, aku cobain, aku rasain kayak oke. Sampai Jakarta aku aplikasi di dessert box dan saat itu memang booming banget pas kita bikin itu bener-bener terjual banyak banget setiap harinya. Cuma ya kita punya kendala di bobanya itu kan susah ya kalau ditaruh di atas cake lama-lama kering gitu aja. Oh iya sih. benar-benar. Mungkin ada tips juga nih kak, gimana biar nggak kering? Ditaruh di tempat nasi. Oh di tempat nasi Boba ya? tuh kalau ditaruh di tempat nasi tetap lembab. Oh oke. Jadi tetap empuk juga ya kak? Tetap ya? empuk. Tetap chewy juga. Kiwi. Wah. Ini tips lagi tuh teman-teman ya kan? Oke, sekarang kita masukin cream cheese ya. Boleh. Udah waktunya nih masuk cream cheese. Jadi cream cheese-nya itu bukan di beat lebih dulu ya kak? Bisa juga di beat terlebih dulu bisa. Oh bisa juga. Bisa kalau pakai non dairy. Cuma ini aku mix aja langsung juga bisa. Oke. Jujur aku baru pakai yang merek ini. Biasa
Biasa merek lain nih kita coba ya. Oke, 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 oke. Oke, ini 250 gram kan ya, pas? Iya, benar. Ada juga nih Kak, boleh ada pertanyaan lagi ya dari Adel di Serang nih. Kak Ala, tips kirim dessert Boleh. keluar kota gimana Kak? Kita punya ini distribusi channelnya, kita ada mobilnya khusus, punya perusahaan yang buat kirim-kirim cooler box. Wah, hayo lo Adel, gimana tuh? Udah siap belum? Bikin mobil box ya. Insya Allah pelan-pelan ya, nggak Iya dong, awalnya pasti juga nggak dong. punya mobil box kok. Pasti dong. Semua Jadi aku kan tuh, pelan-pelan. kalau aku tuh, misal aku punya keuntungan nggak aku pakai buat diri aku dulu, tapi buat bisnis aku dulu gitu. Lebih mengutamakan. Wah keren banget, totalitas banget Kak Ala sih. Menunda kenyamanan lah pokoknya. Wah, nggak salah sih ini makanya Bittersweet booming banget. Ya alhamdulillah. Apalagi kalau lihat TikTok Kak, itu udah selalu Bittersweet Kak. Itu awalnya iseng-iseng tahu main TikTok, tapi alhamdulillah jadi Tuh, teman-teman juga diminati. boleh dicoba ya. Sekarang kita masukin gulanya 3 tablespoon. Ada ayakan nggak untuk gula? Cream cheese yang kita bikin taruh di mangkok aja. Oke, sambil nge-mix ini kita, karena ini gulanya masih gula halus, nggak boleh bergerinjal ya, karena kita harus ayak dulu. Oke. 1, 2, 3. Jadi ini juga diperhatiin teman-teman gulanya supaya diayak Tuh lihat ya, dulu. banyak banget kan gerinjilannya. Bener-bener. Nanti jadi orang kegigit gula, nanti merasanya takutnya kemanisan. Jadi harus kita ayak dulu. Oke. Diaduk lagi ya. Ya. Oke. Aku juga Oke. mau tahu dong nih Kak. Boleh. Ada pertanyaan dari Asma di Bekasi nih. Kak Najla, ada tips apa nih buat pemula yang mau mulai usaha baking Kak? Wah ini banyak banget apalagi gara-gara pandemi ya. Semua Iya. jadi usaha nih baking. Ada gak Kak tipsnya nih Kak? Tipsnya Buat pemula. berawal dulu dari rumah aja, nggak usah keluarin modal-modal besar dulu. Kita lihat dulu pasarnya, kita bikin sesuatu ada unique sellingnya gitu loh. Kita bikin sesuatu yang beda, kayak misalnya kita kan bikin dessert box gitu, sesuatu di box itu kan cake yang beda dengan yang lain gitu. Kamu bikin dulu, coba difikirkan metode bisnisnya seperti apa, maunya seperti apa. Jalaninnya simple aja dulu, dari rumah dulu kita lihat, lewat pakai sosial media. Karena sosial media sekarang kan sangat membantu sekali gitu loh. Bener banget. Jadi nggak usah pikir kayak, aduh modalnya pasti gede banget nih, gini. Sebetulnya enggak kok, kita lihat aja di sosial media kita pakai, kita gunakan. Kalau kita nggak bisa pakai makro influencer, kita pakai dulu mikro influencer. Kadang mereka works kok gitu. Oh, teman-teman kalau nggak ada yang praktis semuanya ya, jadi harus satu-satu ditekunin biar nanti Betul. jadinya kayak Kala. Amin. Amin. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Ya. Siti Asyura di Pekanbaru. Kak Ala, dessert box-nya dijual bisa tahan berapa lama dan gimana sih caranya bisa tahu jangka penyimpanannya Kak? Oke, kita itu kalau di suhu ruang sekitar 8 sampai 10 jam. Kalau di suhu chiller atau kulkas sekitar 4 sampai 5 hari. Kalau di freezer itu sebenarnya kuat sampai 3 minggu. Sebetulnya aman banget karena ini sebenarnya tips untuk baking. Cake itu semakin ditaruh di freezer, cake itu tuh semakin enak, semakin moisture, semakin nyerep, semakin legit gitu. Apalagi butter cake ya. Oke. Krimnya jadi kayak es krim juga ya Kak ya? Krimnya Bener iya, ya? mousse-nya kayak es krim. Oke. Aman ya? Oke. Wow. Kita pakai cake kita sama krim kita aja. Ini jadi tahu tips semua dessert box ala Kak Ala nih. Cream cheese-nya udah jadi, semuanya udah jadi. Sebentar ya.
Oke, Aku tuh boleh, tipe Kak. yang senangnya dirapihin, jadi aku angkatin dulu. Justru emang kalau rapi lebih enak, Kak. Lebih nyaman, Lebih betul. nyaman, bener banget. Betul, betul. Mm-mm. Aku juga tipenya begitu. Oke, kita Oke. sambil nunggu Kak Ala beres-beres dulu. Jangan lupa teman-teman tuh dicatat juga resep tipsnya dari Kak Ala. Kapan lagi ya guys Aku mau sih cream cheese kita kita ya. dengerin Nggak apa-apa, tips taruh di dari sini. Kak Ala langsung Bolunya. tentang baking-baking nih. Tapi by the way tadi aku dengar-dengar kisi-kisi dikit dari Kak Ala nih, katanya juga Kak Ala mau bikin cooking class teman-teman. Iya. Wow. Kita mau bikin kelas online karena banyak banget permintaan gitu. Wow. Kayak aku udah harus Wah, udah pasti ini laku bongkar sih, Kak. resep. Udah harus bedah resep. Udah pasti ini laku, Kak. Amin, semoga ya. Pasti sih, semuanya pasti pengen sukses kayak Ala, bikin Amin. dessert yang enak-enak. Wah. Boleh, udah. Ikutin aja tuh cooking class-nya ya, teman-teman. Nah, kita kebetulan udah bawa cake-nya dari rumah, loyangnya 30, dari kitchen, 30 ke 30. Ini ada alasnya lagi nggak? Apa aku boleh taruh ini di sini? Boleh kok, Kak. Boleh ya? Boleh aja. Yuk Nazia. Nah, ini biar cepat, teman-teman. Jadi, Kak Ala itu udah baking duluan tadi di rumah. Iya, Nggak apa-apa betul. ya. Karena kalau misalkan magang juga itu berapa lama sih, Kak, di ovennya Biasa tadi? 20 sampai 30 menit. Oke, 20 sampai 30 menit. Tapi balik lagi, ke ovennya ya, Kak? betul, apa oven, karena jenis-jenis oven itu kan berbeda-beda. Ada oven deck, Bener. ada oven convection. Nah, ini cake-nya lagi dikeluarin dulu dari tray-nya ya. Betul. Semoga dia mau keluar dengan baik. Gak apa-apa, Kak. Kalau di setbook sebenarnya nggak usah diperhatiin banget detailnya Iya, ya, Kak, ya. betul. Lebih ini kurang gede sih. Jadi lebih gampang teman-teman Lebih sebenarnya ini gampang. buat dibikin. Kurang pinggirannya tinggal kita susun-susun aja gitu. Tuh. Karena ntar juga pas ditutupin semua udah nggak kelihatan lagi. Betul. Walaupun dia potek-potek juga nggak apa-apa. Yang penting kan? toppingnya cantik, di layer di pinggirnya cantik, itu yang kita utamain. Nah, bener banget. Itu yang bikin mau dibeli tuh sama teman-teman lainnya. Betul. Oke, ini lagi nunggu apa nih, Kak Ala? Nunggu ini agak kegedean loyangnya. Oh, Jadi oke. cream cheese kita masukin piping bag ya. Itu Oke. itu bisa kali ya. Gak apa-apa. Santai aja. Oke. Enggak, jangan ini cream cheese yang kita aja. Oh, yang kita masukin piping bag. Oke. Oke. Coba ya, sebentar ya. Semoga nggak lengket karena ini dari tadi malam aku baking. Oke. Wow, ternyata Ya, terbukti. alhamdulillah. Keren banget, Kala. Oke. Wow. Ini dari tadi malam ya, Kak ya? Iya, kita baking tadi malam. Tapi ini tetap moist, empuk banget. Kelihatan nggak sih? Iya, kelihatan banget sih dari aku. Karena kita pakai yogurt plain itu. Ini berarti simpennya di chiller ya, Kak, tadi malam ya, Kak? Simpennya di blast freezer. Oh, kita blast simpen di blast freezer. Jadi emang ada freezer khusus gitu loh buat Iya. Oke. biar lebih. Tapi kalau misalkan di kulkas biasa gitu nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa sih. Yang penting apa-apa ya. tertutup rapat gitu. Pakai wrapping. Wrapping ya. Oke. Udah siap? Kita Wow. pakai kotak. Kotaknya ukuran berapa aja, kalian boleh pakai kotak ukuran berapapun. Aku butuh piping bag ya, Nas. Oke. Langsung kita cutting pakai kotaknya. Nah, ini nih. Simpel banget, tinggal diginiin doang. Nggak teman-teman. ribet sama sekali. Iya. Cetak-cetak doang. Ini jadi berapa layer nih, Kak? Biasa sih 9. Oh. Oke. Ih, itu moist banget, Kak. Iya, memang. Kalau pakai yogurt tuh pasti moist deh biasanya. Boleh nih dicoba ya teman-teman di rumah. Kalau yang sering komplain, ih kok cake-nya kok Cake-nya kering. kering.
Nah, ini tanpa pakai ini lagi ya, Kak? hydration-nya, Iya, heeh. kalau cake-nya kering, Mm-mm. bahan cairnya coba ditambah. Oke. Misalnya kalian resepnya adalah butter cairnya ditambah gitu. Oke, Atau mungkin gulanya kurang, karena gula juga itu mempengaruhi si cake tersebut gitu. oke. Oke. Wow. Simpel banget ini mah. Bisa Iya. langsung jualan. Langsung. Ini kalau biasanya suka ada nanya juga nih Kak, kalau misalkan maunya dikukus bisa gak sih Kak Ala? Jujur aku belum pernah coba sih kalau ini Oke. dikukus. Tapi harusnya bisa ya. Harusnya bisa sih Bisa, ya. bisa. Mm-mm. Malah biasanya kalau dikukus tuh lebih aman ya Kak? Lebih gampang, lebih Lebih aman. gampang, iya benar. Oke. Oh iya, biar kelihatan ya. Maaf. Nah ada Kita pertanyaan lagi juga nih Kak, boleh aku bacain ya? Boleh dong. Oke, ini dari Els NH. Satu ininya, Oke, sebagian krimnya dipakein, sisa ini warnanya cantik di mangkok. Ini aku eksperimenin aja ya di sini biar krimnya satu krim cheese biasa, satu krim cheese Thai tea. oke. Kita tinggal pakai aja sirup Thai tea yang sisa tadi. Nah, oke. Nah, wah, enak banget tuh kelihatan. Gampang. Wow. Sebagian aja. Wah, cepet banget ini sih teman-teman. Kerjaan sehari-hari masalahnya. Sehari bisa bikin berapa sih Kak Ala? Boleh tahu gak? Jangan, nanti bisa dihitung dong. Yang penting, yang pasti sih udah kelihatan banget sih berapanya sih. Ini kalau udah sampai mahir kayak gini sih ya teman-teman. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau misalnya kita bikinnya di box ada begini-begini, kita tinggal ambil crumble-crumble-nya, kita bisa tutup. Cantik lagi, aman. Wow. Kalau Kak Ala ini pakainya yang ukuran berapa Kak? Ininya, Mm-mm. 10,6 kali 10,6. 10,6 mas. Oke Kak, tadi sorry Kak ada pertanyaan nih. Boleh. Kak Ala untuk mulai menjual biar pede gimana ya? Kalau kata orang rumah enak dan saya kirim ke saudara juga enak. Cuman belum pede nih Kak, bagaimana juga cara menghitung HPP dan strateginya untuk penjualan agar tidak keteteran. Wah ini sih komplit banget pertanyaannya ya. Jadi pertama jangan malu, biar dia nggak malu untuk jualan ya. Iya benar, biar pede nih Kak. Pede sih pede aja selama kita tahu, kita yakin sama produknya, produk yang kita buat, dan juga selama halal, kenapa mesti malu gitu loh. Jalanin aja. Tuh. Gitu. Kalau yang dibikin juga bener ya tanpa macem-macem ya kan. Iya, maksudnya rezeki halal gitu loh, cari rezeki yang halal. Kenapa harus malu? Jangan pakai gengsi, soalnya anak sekarang nih suka gengsi-gengsi mungkin ya, nggak boleh itu. Nah benar. Baik kalau jualan kayak gini, pasar kalian tuh pasti beda-beda teman-teman ya nggak sih Kak? Pokoknya kalau dapat penolakan jangan pernah jadi patah semangat karena keberhasilan awalnya pasti ditolak. Oke. Ini yang kemarin, yang baru aja, yang kita tadi bikin. Itu karamel ya Kak ya? Iya, ini karamel Thai tea. Ih cakep banget. Ada pertanyaan juga nih Kak dari Citra di Bogor. Kalau pakai oven tangkring bisa gak Kak? Bisa kok, bisa. Kita tinggal sering lihat aja. Sama ya Kak, kalau oven tangkring pun juga harus kenalan dulu ya. Wow, ini karamelnya ya Kak? Betul. Wow, cantik banget warnanya sih. Thai tea banget ya. Thai tea banget. Teh tarik. Ih, sedap. Nanti aku mau cobain ya Kak. Boleh.
Nah, ini juga pastiin untuk karamelnya dingin dulu ya, Kak. Iya, karamelnya harus dingin. Kalau enggak nanti krimnya leleh. Krimnya leleh, bener. Nih. Wah, Nah, cakep. biasa aku topping lagi sama boba. Nah. Jadi ini opsional. Kalau kamu bisa bikin boba-boba tinggal rebus doang. Kalian bisa toppingin di atasnya. Kalau enggak kalian tabur teh. Teh. Itu Oh iya. Biar- tipis-tipis aja buat garnish. Garnish. Enggak kita Biar makin cantik dan menarik ya, teman-teman. Nih. betul. Harus diperhatikan juga. Oke. Pakai boba. Ih, ini mah sedap banget. Berasa minum Thai tea boba, es teh tarik boba ya. Oke, aduh, leleh. Beres deh begini. Kita bikin lagi yang pakai teh biasa ya. Boleh. Aduh, enak banget, jadi pengen. Sore-sore kan, Kak? Nah, pasti jam-jamnya dessert nih jam segini. Iya, benar. Sedikit lagi boleh. Kalau kalian udah bikin karamel kayak aku kemarin, kayak gini nih, pasti kan kalau dipakai hari ininya pasti kan agak udah sticky, kental dan lain-lain. Kalian bisa double boil lagi ya. Bisa dipanasin sebentar. Oke. Cukup sih nasinya, tapi nggak apa-apa boleh. Ininya udah nas diangkat. Nanti kamu tinggal bikin sisanya. Wow. Oke. Nggak apa-apa, biarin aja. Ini seru banget sih kalau masukin yang gini karena gampang banget nih, teman-teman. Kelihatannya satisfying banget ya. Iya, seru banget liatnya. Oh ya, by the way tadi pertanyaannya ada yang belum kejawab ternyata, Kak. Gimana cara menghitung HPP itu, Kak? Nah, itu kita hitung dari modal yang kita dapat gitu, yang kita belanjain. Misalnya kalian belanja ke pasar nih, dihitung berapa, kalian bisa bagiin sendiri. Aku belum hitungin sih kalau ini HPP-nya berapa. Oke. Wow. Nah, Kak, ada pertanyaan nih. Boleh. Kak Ala selama masa pandemi, apakah berpengaruh kepada penjualan bittersweet, Kak? Kita lebih concern ke masalah jujur pegawai ya, karena Central Kitchen kita kan masih dalam tahap pembangunan. Jadi space kita tuh belum terlalu besar, tapi sekarang sih udah beres alhamdulillah. Saat awal-awal pandemi, itu kita bingung antara merumahkan karyawan, tapi karyawannya juga nggak mau dirumahkan. Karena saat itu memang kita kan awalnya mulainya online, jadi tuh orderan online justru meningkat gitu. Tapi di satu sisi aku bingung kayak, aduh apa kita rumahkan atau gimana. Akhirnya diambil keputusan untuk pembagian jam kerja dan pengaturan jarak di kitchen. Oke. Yang biasa 2 shift dibikin jadi 3 shift. Wow. Gitu. Kala, keren banget sih ini. Tipsnya bener-bener. Karena kita harus memikirkan juga kan, nggak bisa seenaknya cut karyawan gitu. Iya, Sedih bener-bener. banget, aku tuh serba salah memang saat itu. Tapi ya alhamdulillah udah ketemu solusinya sih. Oke. Tapi kalau penjualannya sendiri tetap keren, tetap ini Kak. Pandemi tuh justru meningkat sih jujur. Karena orang mungkin di rumah banget. aja butuh nge-dessert. Waduh, ini keren Gitu. banget teman-teman. Alhamdulillah. Wow. Ih, ngiler deh, aku sampai nelen ludah di sini. Apalagi makannya dingin-dingin nih lebih sedap. Iya. Kalau misalkan ditaruh di kulkas tapi
bobanya jadi keras ya Kak? Iya, kalau boba iya, makanya aku dulu kalau ada waktu masih bikin dessert Thai tea boba itu Iya, fresh setiap pagi ada satu baker kita yang bikin bobanya. Wah, udah jadi tukang boba ya? Oh, karena emang peminatnya banyak juga gitu loh. Oke, oke. Aku butuh yang ayakan kecil sama teh, masih ada teh nggak? Sebentar, yang ini garnishnya sedikit lagi. Oke, nggak apa-apa kok. Nah, ini mungkin udah bisa belum sih temen yang di rumah bisa Sama tehnya dikit. nanya langsung ya? Udah bisa? Boleh, Udah bisa ya? bisa dong. Oke. Ini ada siapa nih? Tunggu ya. Oke, yang pertama ada Fadila di Bogor. Ya. Nah, boleh nih Fadila nyalain kameranya sama audionya ya. Bisa nanya langsung sama Kak Ala. Oke, halo Fadila. Fadila. Kedengeran? Halo. Sedikit aja. Halo. Kedengeran ya suara aku ya? Kedengeran. Oke, oke. Langsung aja Fadila mau nanya apa nih sama Kak Ala? Kalau aku mau nanya, jadi kan tadi digunain salted butter ya, terus Iya. kita tahu sendiri meskipun salted butter itu sama, tapi kan tetap berbeda. Kayak Whiston itu cocoknya buat cookies, kue kering Betul. gitu. Heeh. Terus kalau Howman dia tuh sifatnya basah untuk roti. Nah, untuk kue ini tuh cocoknya salted butter yang apa ya? Kalau kita menggunakannya salted butternya mereknya nggak apa-apa disebut ya? Anchor. Gak apa-apa. Kita Gak apa-apa Kak, kebetulan Anchor. Anchor juga masuk nih Kak. iya kan? Anchor itu bagus banget buat cake tipe-tipe butter cake yang biasa kita buat. Wow, jadi pakailah Anchor. Ada lagi Fadila? Barangkali Anchor butuh brand ambassador. Boleh langsung Itu nih. aja deh kan gak apa-apa. Oke. Oke, thank you Makasih Kak Fadila. Ala. Oke, nah langsung yang kedua boleh ya? Ini Boleh. ada Inice Live. Dari mana nih ya? Coba kita boleh dengar dulu nih pertanyaannya. Inai. Udah. Halo Inai. Waalaikumsalam. Ya, Kak Ala. Hai. Ya, terima kasih resep sharingnya. Iya, nanti dicoba ya. Ya, mau nanya Kak, untuk bitters, apakah udah mau mengurus sertifikasi halal MUI? Oh, kita memang dalam proses pengurusan. Alhamdulillah Oh, kita iya. lagi dalam proses pengurusan. Cuman karena pandemi ini memang kita mengalami beberapa kesulitan, tapi insya Allah kita tetap berusaha dan insya Allah bisa cepat itu ada di Bittersweet. Gitu. Doain ya Oh, Mbak. Iya, saya penggemar berat. Nah, makasih. Bittersweet. Thank you. Iya, sukses terus ya Kak Ala. Terima Iya, kasih. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Keren banget emang Kala fansnya di mana-mana nih. Ada lagi nih Kala ya. Boleh satu Boleh, lagi boleh, ya, Kak? boleh. Ini dari Manzila di Bekasi. Halo Manzila. Ini Manzila yang kemarin main game sama aku ya. Halo Manzila. Audionya belum nyala. Audionya belum nyala tuh Manzila. Nah, oke. Boleh nggak? Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Kak. Hai, halo. Nanti aja nggak apa-apa. Aku mau nanya, kan setiap bisnis tuh ada tantangannya masing-masing ya, Kak. Nah, dalam bisnis dessert box kayak gini tuh tantangannya itu apa sih, yang terbesar apa gitu. Terus cara Kakak menanganinya, kendala-kendala dan tantangannya itu kayak gimana sih? Oke. Kalau kendala di dalam sebuah bisnis pasti banyak banget. Tapi karena aku menjalaninya enjoy, seneng. Jadi jujur kendala itu nggak terlalu berasa jadi kendala sih, jujur. Paling kalau aku pribadi, kendala aku karena aku lagi fokus banget di bisnis aku. Kadang adalah keluarga aku. Komplainan dari anak-anakku yang kadang
maunya maminya di rumah kayak gitu sih. Aku kadang-kadang beratnya di situ. Tapi kalau semua yang ada, ya pasti kendala-kendala kecil ada lah, masalah manajemen, masalah apapun ada. Tapi kita tetap enjoy menjalaninya gitu, karena emang happy banget ngejalaninnya. Gitu. Karena tujuan aku di bisnis ini bukan hanya uang, tapi memang soul aku juga di sini gitu. Itu yang bikin mungkin Bittersweet beda. Oh, fashion ya. Iya. Oke. Makasih, Makasih Mbak Kakak. Zila. Makasih. Wah ternyata banyak banget kayak nanya, boleh nanya lagi ya Kak ya? Boleh minum dulu boleh ya? Boleh dong, boleh dong, pasti. Nah, oke, sambil nunggu Kak Ala minum, boleh nih dinyalain audionya untuk Ima Omehati ya. Boleh. Halo Ima. Nanya merek nggak apa-apa ya? Boleh. Itu tadi kayaknya untuk cream cheese-nya yummy ya. Kalau biasanya pakai apa tuh Kak? Kalau aku biasanya pakai Royal Victoria, Oh, Royal Tatura. Victoria. Yeay, dapat brand lagi. Oke, thank you Kak. Iya, makasih. Oke. Ternyata ada satu lagi Kak, ini terakhir Kak. Oke, siap. Ini dari Rifta Seftia. Halo Rifta. Halo. Rifta, boleh dinyalain audionya? Mana nih suaranya? Halo. Nah. Halo semuanya. Halo Rifta. Halo semuanya. Hai. Mau nanya, kalau kan di masa pandemi sekarang ini ya, kalau misalkan bisnis kita, Ya, internetnya putus-putus nih Rifta. suatu saat mengalami itu dari Kala sendiri, Ya, gimana nih, Mimin? Next aja. Oke. Maaf ya Rifta, internet kamu kurang jelas di kita, putus-putus. Maaf banget ya. Oke, untuk nextnya udah ya? Udah cukup? Udah boleh, oke. Lanjut aja. Aku sekarang mau ke sana ya Kala, karena Boleh. kayaknya udah jadi tuh ya. Oke, aku ke sana. Aku mau cobain. Welcome. Yeay. Ganti. Halo. Wah jauh banget perjalanannya nih, sampai naik mobil dulu teman-teman ya. Macet. Oke. Oke. Menarik banget ini yang boba. Aduh, ini wangi banget loh Kak. Taiti banget ya. Wangi banget teman-teman, bener deh. Oke, aku mau coba ya. Silahkan, ayo dong dicoba. Oke, aku ambil sendoknya. Oke, jadi ini ada dua ya teman-teman, tadi ada dua versi. Yang ini satu pakai boba, satu lagi yang di garnish pakai teh ya. Pakai Thai tea. Kayak Thai tea. Oke, aku mau cobain dulu, ini gemes banget. Oh ini harus diginiin ya. Harus Iya, banget. Iya. Kalau Kak Ala punya tuh biasanya lumer-lumer selalu kalau diangkat tuh kan. Ya kan, pasti. Tuh, cakep banget warnanya. Cobain. Jujur enak banget Kak. Terima kasih. Enak banget. Gak bohong. Aduh, jadi keselak. Gak bohong, gak lebay. Enak.
Taitinya jadi nge-review kan Kak? Nggak apa-apa dong. Review kan? Taitinya benar-benar kerasa banget teh tariknya ini Taiti, teh tarik jadi perpaduan ya Kak Betul, ya? betul Bener ya? banget. Enak banget. Nggak mau ini nggak ada yang boleh minta ini buat gue doang. Nanti kita bikinin lagi ya. Nggak usah Kak, ini aja buat gue. Kayaknya enak banget. Serius teman-teman di rumah jangan lupa cobain resepnya. Karena abis ini kalian bisa jualan juga nih. Betul. Ya udah, Kak. Boleh dong Kak jadi saingannya Kakak. Boleh. Boleh ya? Boleh dong. Malah kita membuka online kelas biar pada Oke. Oh, bisa punya ternyata kegiatan dari suaranya rumah. nggak keluar, Kak. Oh, oke. Oke, udah ada suaranya? Udah ada ya? Oke, ulang lagi nggak apa-apa ya teman-teman. Nih yang penasaran tadi rasanya ini enak banget. Tuh, ini selalu kalau di Teh Kala tuh kalau diginiin tuh pasti Leleh-leleh. iya leleh-leleh. Dari fotonya aja udah kelihatan banget. Tuh, ini ada bobanya. Kalau aku coba ini karena ini pasti enak banget kalau ada cuy-cuynya ya Kak. Selain empuk kuehnya kan, ada yang Betul. empuk-empuk juga nih dari si Boba. bobanya ya. Nah, oke, ada tambahan lagi nih. Oke, jangan lupa kita mau bacain challenge dulu ya buat workshop di kali ini. Oke, jadi challenge-nya adalah kalian harus rebake atau recook ini nih resep ini dan kalian post dan beri caption yang menarik tentang kalian kesan mengikuti workshop bersama Kak Ala. Yeay. Ini sih udah pasti sangat kesan yang berkesan banget ya kan. Semoga ilmunya bermanfaat ya buat Pasti semua. banget, pasti ilmunya bermanfaat banyak banget. Tadi kan tipsnya. Nah, jangan lupa langsung dipraktekin aja. Kalian jangan lupa gunakan hashtag tanda pagar IMY 2020 dan IMY Workshop 3. Dan juga hashtag lagi IMY Workshop Challenge. Boleh kesinian Kak Oh, katanya boleh. Kak? Siap. Oke. Serta mention dan tag @Indonesia Memasak by Yami di Instagram. Jangan lupa tag juga 3 teman kamu supaya mereka ikutan juga nih challenge-nya dan bisa bikin Seperti ini. Iya, seperti ini yang enak banget kan. Hasil recook dan caption yang paling menarik akan mendapatkan hadiah stand mixer dari Philips. Keren banget. Langsung bisa jualan ya teman-teman, benar kan? Nah, challenge ini berlangsung dari hingga tanggal 20 Desember dan pemenang akan diumumkan tanggal 23 Desember. Nah, sekarang yuk cepet-cepetan deh bikin recook foto yang menarik ya kan. Udah pasti cantik ya. Ini sih tanpa effort yang berlebih, effortless aja udah warnanya udah menarik banget Kak. Iya Bener benar, kan? gampang banget nih. Pokoknya tadi tinggal ikutin step-stepnya aja, kalian pasti bisa. Banget. Bahannya juga bisa dicari di mana-mana ya Kak. Gampang banget. Oke, segitu aja dari aku. Ada tambahan Kak Ala gimana nih pesan-pesannya mungkin untuk Indonesia Memasak atau mungkin buat teman-teman di rumah yang mau jualan gimana nih Kak? Ada gak? Boleh banget, tambahan dari aku. Pokoknya buat kalian yang di rumah, kita lagi menghadapi pandemi bersama-sama. Keadaan ini bukan dirasakan oleh kalian aja. Pokoknya kalian tetap semangat, tetap berinovasi, tetap berjuang. Kalian pasti bisa. Oke, kalian pasti bisa semua ya. Semangat, yuk semangat. Buat tambah ilmu-ilmunya, jangan lupa pastinya nontonin terus Indonesia Memasak by Yami karena masih ada online cooking class, workshop masih ada, entertainment masih ada, semua masih ada sampai akhir bulan Desember ini. Jadi jangan lupa cek terus, jangan lupa follow Indonesia Memasak by Yami dan download Yami App supaya nggak ketinggalan info mengenai IME 2020. Nah, oke, udah nge-rap nih ya. Sekian, terima kasih teman-teman yang udah join. Makasih banget Kak Ala udah dateng. Makasih juga Jess, Aduh, thank you. gila, Kak Ala. Thank you undangannya untuk Yami. Bahkan kita semua di sini dikasih kue sama Kak Ala loh. Makasih banget Kak. Sama-sama, Tadi thank kita you. semua cobain ya teman-teman. Oke. Tonton terus rangkaian acara Indonesia Memasak by Yami karena pastinya akan dapatkan hadiah-hadiah yang menarik dan tips-tips yang keren banget. Oke. Dadah. See you Terima kasih, semua. see you. Makasih Kak Ala. Makasih.